pertama dari MotoGP Amerika, Marc Marquez layak didiskualifikasi MotoGP seri Qatar minggu ini. Eventually, he'd already come around the final corner and decided to abandon. Aksi unik terjadi saat Marc Marquez berlari ke garasi jelang start balapan MotoGP Amerika 2025. Uniknya, aksi Marc Marquez itu ditiru oleh sebagian besar pembalap yang juga ingin beralih ke ban kering untuk balapan Amerika 2025. Padahal, sebenarnya ada cara lain mengganti ban secara lebih cepat dan hemat energi langsung di grid, tanpa harus berlari ke garasi demi motor cadangan. Tindakan semacam itu di situasi tertentu, pada dasarnya memang dilarang dalam aturan yang berlaku di MotoGP. Kasus ini erat kaitannya dengan artikel 1.18 dalam regulasi MotoGP, soal prosedur adjustment alias penyesuaian atau ubahan di motor jelang balapan dimulai. Semua penyesuaian harus sudah selesai sebelum timer 3 menit ditampilkan. Demikian bunyi artikel 1.18 tersebut, sebagaimana dilansir gridauto.com dari Motosan. Setelah panel itu ditampilkan, pembalap yang masih mau melakukan penyesuaian harus mendorong motor mereka ke pit lane, jelasnya. Makanya dalam beberapa kesempatan, pembalap yang tiba-tiba mati mesin atau mengalami masalah teknis lain harus menepi dan masuk ke pit lane. Dengan peraturan seperti ini, Marc Marquez berpotensi terkena penalti larangan tampil di MotoGP Qatar. Further back, Alex closed in on the last lap. Bos tim Ducati Davide Tardozzi mengungkap kata-kata pertama Marc Marquez setelah kecelakaan di kota Amerika. Kepala tim Ducati MotoGP, Davide Tardozzi, telah mengungkap kata-kata pertama Marc Marquez setelah kecelakaan mengejutkan yang dialaminya saat ia memimpin balapan Grand Prix Amerika 2025. Saya kehilangan banyak poin dan saya akan terus mengatakannya. Kejuaraan dunia bisa berubah dalam hitungan milidetik. Anda harus belajar dari kesalahan. Saya tahu apa kesalahan saya telah meminta maaf ke semua tim, dan ini murni kesalahan diri saya sendiri. Saya akan bangkit di IP Qatar 2 minggu lagi, ungkap Marquez. Bintang pabrikan Ducati itu memasuki Grand Prix hari Minggu di kota dengan tekad untuk memperpanjang kemenangan race beruntunnya pada tahun 2025. Namun, tekad dan ambisinya seakan hancur dan sirna. Hari Minggu yang digadang-gadang menjadi hari yang baik, berubah menjadi hari Minggu yang penuh kekacauan. Diawali dengan Marquez lari terbirit-birit menuju pit lane untuk berganti ke motor kering saat waktu menyisakan 3 menit. Sebelumnya, ia masuk ke grid dengan ban basah menyul hujan ringan jelang balapan. Sejumlah pembalap mengikutinya, dan situasi akhirnya terbukti terlalu berbahaya bagi balapan untuk digelar sesuai rencana. Akibatnya, race yang akan dilangsungkan pun akhirnya ditunda. Saat race kembali dilaksanakan, Marc Marquez langsung mengambil posisi terdepan. Marquez unggul lebih dari 1 detik dari pesaingnya pada akhir putaran pembukaan dan terus memperbesar jarak dengan Pecco Bagnaia. Saat memulai putaran ke-9, ia unggul lebih dari 2 detik dari rekan setimnya di pabrikan Ducati, yaitu Francesco Bagnaia. Namun, ketika memasuki tikungan keempat, ia mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu memberikan Bagnaia keunggulan yang kemudian dikonversinya menjadi kemenangan pertamanya musim ini. Marquez masih mencoba melanjutkan balapan dengan motor yang rusak parah sebelum masuk ke pit lane pada putaran ke-13. Bos manajer Ducati yaitu Davide Tardozzi mengatakan bahwa Marquez mengakui kecelakaan itu sebagai kesalahannya sendiri dan telah meminta maaf kepada tim. Ya, dia minta maaf kepada tim, kata Tardozzi tentang penjelasan awal Marquez. Tapi dia mengambil sudut terlalu banyak dan menyentuh apex dan itu jadi sedikit basah. Lanjut Tardozzi. Kemenangan Bagnaia menempatkannya hanya 12 poin di belakang Marquez yang kini menuju putaran keempat musim ini di Qatar dalam waktu 2 minggu. Dengan perolehan posisi kedua di kota pada hari Minggu, Alex Marquez kini memimpin kejuaraan dunia untuk pertama kalinya dalam karirnya dengan keunggulan 1 poin dari kakaknya. Alex Marquez takes 20 super important points for the championship. Marc Marquez belum pernah mengalami kecelakaan dengan motor pabrikan Ducati selama balapan resmi. Sekarang, ia sudah terjatuh 2 kali pada musim ini. Turn 3, what has happened here? We are seeing a main Ducati domination. Ducati akan menjadi tim yang paling disorot pada MotoGP 2025. Kombinasi 2 pembalap juara dunia,
membuat Ducati menjadi tim terkuat MotoGP 2025. Melalui Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, pabrikan Italia tersebut digadang-gadang akan mendominasi persaingan di kelas utama. Prediksi tersebut cukup beralasan, karena baik Marquez dan Bagnaia sama-sama sudah memiliki riwayat pernah menjadi juara dunia MotoGP. Tak hanya itu saja, rivalitas internal antar kedua pembalap tersebut juga dinanti banyak. Marc Marquez berhasil sapu bersih kemenangan MotoGP Argentina. Dengan pengalaman dan bakat hebat yang dimiliki, Marquez dinilai akan lebih eksplosif meski dia berstatus sebagai rekrutan anyar Ducati. Pengamat MotoGP asal Spanyol, Oscar Haro, menilai bahwa Marquez berpeluang besar tampil dan memetik hasil lebih baik dibandingkan dengan Bagnaia. Kendati demikian, hal itu takkan mudah diwujudkan oleh Marquez, mengingat murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut juga tampil tangguh. Dalam kesempatan yang sama, Haro juga merasa Marquez bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dibanding MotoGP 2024 kemarin. Dalam kondisi yang sama, Bagnaia adalah lawan yang bagus. Dalam kondisi yang sama, Marquez lebih unggul, kata Haro, dilansir dari Motosan. Haro juga yakin kondisi antara Bagnaia dan Marquez yang masih harmonis ini tidak akan bertahan lama terlebih saat kompetisi tiba. Kita lupa siapa Marquez, dia kini telah menyelesaikan pekerjaan pertamanya, ucap Haro. Dia memahami Pecco, dia berteman dengan baik dengannya, pergi ke ruang pers bersamanya dan bilang kami semua berteman. Hal ini menandakan bahwa keduanya adalah pria dewasa. Tambahnya, persaingan kedua pembalap utama pabrikan tim Ducati Lenovo memang layak ditunggu. Karena persaingan ini persaingan antar juara dunia. Layaknya persaingan MotoGP dulu, seperti Rossi dan Lorenzo, ketika mereka berdua ada pada salah satu tim utama yaitu Yamaha. Bagnaia dan Marquez sebagai dua matahari kembar di kubu si merah Borgo Panigale. Banyak yang sudah membayangkan betapa intens persaingan mereka di internal tim kelak. Baik Bagnaia dan Marquez juga sedang haus gelar dengan motivasi tinggi tampil di atas Ducati Desmosedici EP25. Modal motor terbaik di grid, skill tinggi, dan tren bagus pada musim lalu menjadikan mereka sebagai favorit juara musim ini. Dari segi pengalaman, Marquez memang lebih unggul. Si semut dari Cervera telah mengantongi 6 gelar dari dua periode berbeda yaitu 2013 sampai 2014 dan 2016 sampai 2019. Selain faktor pengalaman lebih matang, ada beberapa hal lain yang tampaknya juga akan jadi tantangan besar Bagnaia saat nanti mengarungi musim. Murid Valentino Rossi itu sadar betul bahwa rekan setimnya akan jadi musuh paling dekat. Bagnaia bahkan sudah memetakan apa saja kelemahan dan keunggulan Marquez yang dapat mempengaruhi ambisinya merebut gelar lagi. Dia tidak memungkiri bahwa ada kelebihan Marquez yang mesti dia akui dan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran. Dia memiliki dua keterampilan yang mengesankan, ucap Bagnaia dalam acara face to face bersama Marquez seperti dikutip Bola Sport dari Speedway. Yang pertama adalah bagaimana dia segera menemukan perasaan nyaman di trek yang kotor dan licin. Kita melihatnya di Aragon tahun lalu. Di sana sangat berbahaya dan ketika kami baru mulai, dia langsung bisa lebih cepat daripada orang lain. Saat menjalani kualifikasi, dia meraih 0,8 detik lebih baik daripada kami, lanjutnya. Adapun yang kedua, Bagnaia menjelaskan keunggulan Marquez yang sudah banyak diketahui, yaitu spesialisasi dengan sirkuit kidal. Marquez andal menaklukkan sirkuit dengan lebih banyak tikungan kiri, di mana hal ini masih jadi sesuatu yang sulit bagi Bagnaia. Dan, kedua, tentu saja tikungan ke kiri, dia melakukan sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan pembalap lain, ucap Bagnaia. Saya